Hari ini detik.com membuat sebuah berita tentang kelanjutan dari Mas Riah. Kalau ingat, yang menyiram cair air tinja atau kencing ke tetangganya yang bernama Wiwik. Nah, sekarang menurut Mas Riah ya, emak-emak yang sempat viral kini mengaku tidak pernah membuang air kencing dan tinja ke rumah tetangganya, Wiwik Winarti. Pihak Wiwik pun memberi jawaban menohok terkait pengakuan itu. Tergugat sudah pernah mengakui saat proses sidang tindak pidana ringan sebelumnya, bahkan tergugat juga sudah menjalani hukuman kurungan. Itu artinya tergugat mengakui menyiram air kencing dan tinja, kata kuasa hukum Wiwik Winarti. Dimas juga menyatakan kliennya siap menghadapi gugatan balik yang dilakukan Mas Riah. Dia mengatakan masalah ini harus diselesaikan di jalur hukum. Kalau itu sebagai alasan untuk penggugat balik, kami siap melayani gugatan tersebut. Yang jelas pihak penggugat bahwa kasus ini diselesaikan dengan proses hukum. Jadi sebetulnya kasus ini tuh sudah selesai, cuma Mas Riah ini mengaku dia tuh nggak nyiram tinja sama air kencing, tapi yang dia siram itu air comberan. Cuman sebetulnya gimana sih adab bertetangga itu sebetulnya secara Islam gitu. Secara Islam, nah kita tahu bahwa Ibu Mas Riah ini kan orang Islam, harusnya dia juga tahu adab bertetangga yang baik itu seperti apa. Oke, kita sekarang coba dengarkan aja penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Maka damai kehidupan kita dengan tetangga baik. Ingat ya, kalau antum mengaku muslim, aku akan hormati tetangga walaupun beda keyakinan. Tidak ada contohnya menyakiti tetangga kita sepanjang dia tidak menyakiti antum. Silakan cek, Nabi baik dengan orang Yahudi, Nabi baik dengan orang Nasrani. Bahkan Nabi mengeluarkan hadis-hadis yang meminta kita damai dalam kehidupan. Bukan cuma jadi acara, ya damai Indonesiaku, betul bagus. Tapi apakah antum amalkan isi kedamaian itu? Antum muslim, kita punya teorinya. Pernah dengar hadis ini? Jika anda masak masakan, kemudian baunya tercium kepada tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma kuahnya. Baca dengan baik hadisnya ya. Baca dengan baik. Maksudnya, kalaupun antum cuman bikin kuah saja, maka kuah itu pun mesti dibagi. Bukan antum bikin opor ayam, kuahnya bagi tetangga, antum makan opornya, bukan. Bukan begitu cara baca hadisnya. Ya, maksudnya gini, kalau antum bikin opor, padahal opornya opor singkong, cuman kuahnya kuah opor, nyampe ke tetangga, antum nggak bagi, bisa salah pikiran dia, salah paham. Tuh masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong. Bagi walaupun cuman kuahnya. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau dia muslim saja? Tidak. Teman-teman antum punya tetangga Nasrani misalnya, Hindu, Buddha, antum masak makanan, bagi, sampaikan. Begitu sampai ke rumahnya, ucapkan, Pak, ini ada sedikit makanan, mudah-mudahan bisa dicicipi. Wah, kok tumben baik sekali. Bukan baik, tapi ini Allah yang perintahkan saya untuk berbagi dengan Bapak. Begitu kalimat Allah keluar dari lisan anda, menghunjam pada jiwanya, bisa jadi hidayah. Hidayah. Besoknya bagi lagi buah-buahan. Kok kemarin makanan sekarang buah? Maaf, ini Nabi yang perintahkan saya untuk berbagi. Kalau itu dipraktekkan, indah kehidupan teman-teman sekalian. Coba lihat di Tanah Abang, di Krukut di Jakarta, ada kebakaran, Habib Rizik turun, beliau kemudian bawa airnya, lemparkan ke situ, nggak pernah nanya agama. Begitu mau disiram, agamanya apa? Tidak, siram aja, nggak pernah kita mikir begitu. Ya, jadi aneh kalau ada tiba-tiba orang anak zaman now bikin sesuatu tidak pernah dilacak dulu bagaimana sumbernya. Hebat. Dan tidak ada aturan kecuali dalam Islam. Antum punya pohon, ini rambutan, ini rumah antum, ini rumah tetangga. Ternyata buah rambutannya ke tetangga gini. Kata aturan sunnah, maka buah yang sampai ke pekarangan rumah orang lain hakun mushtarak, ini hak bersama. Bahkan sampaikan pada tetangga antum sebelum dia memintanya, walaupun tetangganya non muslim. Sampaikan, Pak, itu buah rambutan, saya tahu, punya Bapak kan? Bukan. Seperti punya saya, tapi kan buahnya ke tempat Bapak. Saya cuma lihat pohonnya, Bapak kan yang lihat buahnya. Maka itu punya Bapak juga. Silahkan ambil, jangan minta Pak, langsung ambil aja. Aturan dari mana itu? Aturan dari Rasul saya, Pak. Rasul saya mengatakan berbagilah dengan orang yang melihat penikmatannya dan nikmati dengan buahnya dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Begitu disampaikan aturan Rasul, aturan Al-Quran, maka ada hidayah terhunjam dalam jiwanya. Ambil. Besoknya ayam antum main ke rumah dia.
Dan dia belum tahu hukum ayam beda dengan rambutan. Masya Allah. Oh, dalam Islam main ke rumah punya saya. Masya Allah. Gak apa-apa, ikhlas saja. Barangkali ayam itu yang mengantarkan antum ke surga.